Jadi ada 7 keadaan yang bisa mempengaruhi kita, saudaraku. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, keadaan itu tidak akan mungkin bisa menggoncangkan kita, karena kita tahu di mana kita berada, saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus. Pagi ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan tentang keberadaan dan keadaan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tema ini, kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Kristus menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita bisa membedakan antara keberadaan dan keadaan, maka kita akan dapat berdiri teguh ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menentu. Saudara yang dikasihi Kristus, apa bedanya keberadaan dan keadaan? Keberadaan itu menunjukkan tempat, menunjukkan nama, bisa menunjukkan saudara benda atau kebendaan. Sedangkan keadaan itu menunjukkan situasi, kondisi, suasana, saudara. Saya mau dorong kita, hendaklah saudara, keberadaan mempengaruhi keadaan, bukan keadaan mempengaruhi keberadaan. Nah, mari kita melihat keberadaan kita di dalam Kristus. Ketika kita bisa memahami dan mengerti tentang keberadaan kita dalam Kristus, maka apapun keadaan yang mempengaruhi kita dapat berdiri teguh dalam Kristus. Kita akan baca, saudara-saudaraku, di Efesus pasal 2, dikatakan demikian ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika kita diciptakan oleh Kristus, ketika kita berada di dalam Kristus, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka Alkitab mencatat kita ada di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus, di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, itu namanya Christentes en Christio Jesu, atau saudara en Christo dalam bahasa Inggris in Christ. Kita ada di dalam Kristus, kita bersekutu dengan Kristus, kita begitu akrab, begitu intim dengan Kristus, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita diciptakan dalam Kristus Yesus, maka keberadaan kita, eksistensi kita, saudara, ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi berada di luar Kristus. Nah, kita melihat orang-orang yang berada di luar Kristus. Efesus pasal 2 menjelaskan demikian, bahwa waktu kamu itu, ayat 12, waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi orang yang berada di luar Kristus, orang yang ekstensinya ada di luar Kristus, maka saudara, Alkitab mencatat orang seperti ini tidak termasuk keluarga Israel. Saya mau jelaskan pada saudara, berarti orang seperti ini tidak berhak menerima berkat perjanjian Abraham. Saudara, ada 3 berkat yang saudaraku disampaikan dalam perjanjian Abraham. Pertama adalah negeri, land, saudara. Orang yang ada dalam perjanjian Abraham, dia akan mendapat negeri. Yang kedua, dia mendapat benih, ada keturunan. Yang ketiga, dia mendapat berkat materi. Jadi orang yang ada dalam perjanjian Abraham, dia mendapat 3 berkat ini. Yang kedua, katanya saudara-saudaraku, orang yang ada di luar Kristus, maka dikatakan dia tanpa pengharapan. Dia tidak memiliki pengharapan. Itu makanya ketika keadaan mempengaruhi keberadaannya, saudaraku, orang seperti ini tidak mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam Kristus. Dia tidak memiliki pengharapan. Yang ketiga, saudara, dikatakan tadi, tanpa Allah. Jadi orang yang ada di luar Kristus tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Inilah orang-orang yang berada di luar Kristus. Tetapi ketika kita diciptakan kembali oleh Kristus, kita dipindahkan, keberadaan kita telah dipindahkan, kata Alkitab saudaraku, dari maut kepada hidup yang kekal.
kita sudah berada di dalam Kristus, maka apa yang kita terima? Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi orang yang keberadaannya di dalam Kristus, dia akan mendapat berkat rohani. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita dimulai dari berkat rohani, bukan dari berkat jasmani. Saya kasih contoh saudara-saudara, ada orang bisa membeli makanan yang berlimpah, makan yang enak, tapi selera makan hanya datang dari Tuhan. Ada orang bisa beli tempat tidur yang saudaraku spring bed yang mungkin sangat bagus, tetapi saudaraku tidur nyenyak hanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari rohani kita, saudaraku, baru menuju nanti kepada jiwa dan tubuh kita. Bapak Ibu, ketika keadaan rohani kita sudah kuat, maka keadaan apapun yang mempengaruhi, kita akan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Kita akan stand firm di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki berkat rohani. Apakah berkat rohani yang saudaraku disampaikan oleh firman Tuhan? Pertama, saudara, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Berarti kita mempunyai Bapa. Anak sudah tidak akan mungkin ada tanpa ada Bapa, saudara. Berarti kita memiliki Bapa di surga. Yesus, saudara, menyampaikan saudara dalam doa Bapa kami, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi Bapa kita ada di dalam surga. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga, saudara. Berarti anak, dia pasti akan menerima janji-janji dari bapaknya. Anak pasti memiliki harta warisan, saudaraku. Anak pasti memiliki hak di rumah bapaknya, saudara. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita, itulah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak menjadi, saudaraku, pemilik harta warisan di surga. Yang kedua, saudara-saudara, berkat rohani yang diberikan kepada kita adalah jaminan keselamatan kita, saudaraku. Roh Kudus itu menjadi jaminan keselamatan kita. Ayat 14 Efesus pasal 1 dikatakan begini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, jadi kita ada jaminan keselamatan. Itu makanya orang Kristen, saudaraku, selalu memiliki kepastian, tidak mudah-mudahan, selalu memiliki keyakinan, bukan keraguan, saudaraku. Selalu memiliki bahwa semuanya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dia memiliki jaminan. Siapakah jaminannya? Roh Kudus, saudara. Itulah garansi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ada jaminan, saudaraku. Bapak Ibu, saya mau dorong kita semuanya, ketika kita sudah mengerti keberadaan kita dalam Kristus, keadaan apapun yang mempengaruhi kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita melihat keadaan-keadaan yang mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Di Roma pasal 8 dikatakan begini, ayat 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ada 7 keadaan yang bisa mempengaruhi kita, saudara. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, keadaan itu tidak akan mungkin bisa menggoncangkan kita, karena kita tahu di mana kita berada, saudara. Oleh karena itu saya dorong seluruh pendengar yang dikasih Kristus, mari kita harus memahami, mengerti di mana keberadaan kita, saudara. Esensi kita berada di dalam Kristus. Keadaan apapun, apakah itu pedang, kelaparan, kesesakan, ketelanjangan, sakit penyakit, tidak akan mungkin
bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak akan mungkin bisa memisahkan kita dari keberadaan kita di dalam Kristus, saudaraku. Saya kasih satu ilustrasi. Di samping gereja kami ada pohon nangka, saudara. Saya memperhatikan ketika pohon nangka ini, saudaraku, berbuah, dia punya pucuk, saudara. Ketika pucuk itu melekat kepada dahannya, saudara-saudara, itu pohon nangka itu begitu kuat. Tapi satu kali saya potong pucuknya, saya gantung pakai tali, saudaraku. Sebentar itu pohon nangka jatuh, saudara. Bapak Ibu, ketika kita berada dalam Kristus, kita melekat dengan Kristus, kita bersekutu dengan Kristus, keadaan apapun yang mempengaruhi kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Ini yang saya sampaikan pada seluruh pendengar. Mari Bapak Ibu, datanglah pada Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia Tuhan, maka kau akan diciptakan kembali oleh Kristus. Keberadaanmu akan ada di dalam Kristus, dan kita semua pasti kuat menghadapi semua keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.